Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 953 Kebaikan dan Kejahatan. Suara ini terdengar cukup tua, dalam, dan setajam pisau tajam. Suara itu sendiri tampaknya memiliki sifat mematikan yang tak berujung, mencabik-cabik jiwa orang. Dimas Wu segera mengerutkan kening setelah mendengar ini, gelombang otaknya tampak bergetar. Dia tidak bisa merasakan nafas pihak Yein, tetapi dia sudah tahu bahwa pihak lain adalah orang yang sangat kuat dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Tanpa menunggu Dimas Wu untuk berpikir dalam-dalam, tiba-tiba, cahaya putih yang menghancurkan aura pedang dari Heaven Demon Sword menyapu langsung ke simbol jaring pedang. Cahaya putih itu seperti ular roh, dengan cepat menjalin simbol jaring pedang. Simbol jaring pedang diserang dan segera bergetar hebat, seluruh ruangan terguncang, dunia sepertinya terkoyak, jaring pedang sepertinya hancur, ular roh cahaya putih ringan itu tak terkalahkan. Jantung Raja Surgawi Selatan berdegup kencang. Dia telah jatuh ke jurang keputusasaan, tetapi Dewa Kematian tidak datang seperti yang diharapkan. Dia diselamatkan pada saat yang paling bahaya, setiap pori di tubuhnya menjadi rileks. Dia sangat merasa beruntung, bahkan lebih bersemangat. Istana Awan kedatangan orang, Dimas Wu si iblis gila, akhirnya akan diberi pelajaran. Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk melihat akhir menyedihkan Dimas Wu. Raja Surgawi Timur dan Raja Surgawi Utara juga menyegarkan semangat mereka seketika. Mata mereka bersinar terang, menatap dengan semangat ke simbol jaring pedang yang goyah di dalam ruangan. Benda ini akan segera rusak, mereka semua akan bebas lagi. Keagungan Istana Awan akan dimulai kembali, tanggal kematian Dimas Wu semakin dekat. Semua pelindung White Helmets, mata mereka penuh dengan cahaya harapan. Tatapan mata mereka panas, hati mereka melonjak, mereka telah ditekan oleh simbol jaring pedang terlalu lama, mereka sangat ingin keluar dari belenggu yang kejam ini, jadi pada saat ini, mereka sangat ingin roh ular roh cahaya putih itu segera menghancurkan simbol jaring pedang. Berdengung. Di bawah tatapan semua orang, ular roh cahaya putih langsung menutupi seluruh simbol jaring pedang, ruangan yang luas, seolah-olah itu telah berubah menjadi dunia ular roh cahaya putih. Dunia juga bergolak, simbol jaring pedang bergetar semakin keras, itu sudah di luar kendali, langit ini sepertinya runtuh. Simbol jaring pedang Dimas Wu terlalu kuat, jika ingin menghancurkannya sepenuhnya, itu akan menyebabkan reaksi yang menghancurkan bumi. Ada lebih banyak ular roh cahaya putih, dengan gila merobek simbol jaring pedang, itu akan menghancurkan langit. Raungan itu tidak ada habisnya, kekuatan yang menakutkan ada di seluruh dunia. Dimas Wu berdiri diam di udara, tanpa menghentikan, dia hanya mengamati secara mendalam persaingan antara ular roh cahaya putih dan simbol jaring pedang. Sepertinya dia ingin menggunakan ini untuk memprediksi seberapa kuat kekuatan lawan. Mata bersemangat dari Three Heavenly King juga bercampur dengan ketegangan dan kewaspadaan, karena momentum besar di depan mereka benar-benar melebihi dugaan mereka. Mereka tidak tahu tragedi seperti apa yang akan terjadi jika langit itu runtuh. Para penjaga White Helmets juga kaget dan gugup, meski mereka berharap simbol jaring pedang akan hancur, tapi adegan ini sungguh sangat menakutkan. Mereka sangat khawatir kekuatan akan menghancurkan tubuh mereka. Klik. Ular roh cahaya putih sangat kuat, simbol jaring pedang yang besar, tebal dan tidak bisa dihancurkan akhirnya diledakkan, perlahan membuka lubang besar. Saat bukaan ini terkoyak, kekuatan simbol jaring pedang itu sendiri, serta kekuatan tabrakan dan robekan ular roh cahaya putih, berbondong-bondong ke celah itu. Seketika, pembukaan meningkat tajam, dua kekuatan bertabrakan di sana. Sisa dari kekuatan yang mengalir deras seperti banjir bandang. Penjaga White Helmets yang sedikit lebih dekat ke celah, yang lebih lemah, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka hancur berkeping-keping oleh dampak bendungan.
Bahkan orang yang kuat tidak dapat tahan dengan dampak yang begitu kuat. Mereka mengalami bencana tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus terburuk, mereka kehilangan nyawa di tempat. Dalam kasus lain, mereka terbang seperti bola meriam, dengan darah di mulut seperti mata air dan terlihat sangat tragis. Namun, mereka yang berada lebih jauh dari celah itu dapat menghindar dari bahaya ini. Tidak hanya itu, karena simbol jaring pedang kedap udara robek dari lubang besar, kekuatan pengikat dari simbol jaring pedang sangat lemah, jadi kebanyakan orang dapat mengambil nafas, tekanan mereka berkurang, kekuatan mereka berangsur pulih, tubuh mereka mulai bergerak bebas, mereka segera berpacu untuk memperbaiki luka mereka. Raja Surgawi Utara dan Raja Surgawi Timur telah berdiri dari tanah, bersama dengan Raja Surgawi Selatan. Mereka dengan cepat menjauh dari lubang besar yang seperti banjir itu. Ketiganya memiliki basis kultivasi yang relatif tinggi, sehingga kekuatan yang mengalir di lubang tidak berpengaruh besar untuk mereka. Dengan kata lain, mereka bertiga mendapatkan kembali kekuatan mereka setelah aura tak tertandingi dari Heaven Demon Sword menghilang. Sekarang, hanya ketika simbol jaring pedang benar-benar hancur, mereka benar-benar bebas. Dimas Wu melihat simbol jaring pedang robek, ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi ketika lubang menjadi lebih besar dan lebih besar, kekuatan ular roh cahaya putih dimuntahkan seperti pintu air, wajah Dimas Wu tiba-tiba berubah drastis, karena dia merasakan energi yang sangat familiar dari kekuatan cahaya putih yang agung ini. Energi ini mempengaruhi roh iblis di tubuhnya, menyebabkan roh iblis tak berujung mengalir dengan liar, ingin keluar dari tubuh. Bahkan Heaven Demon Sword di tangannya menjadi agak panas, seolah-olah akan menyemburkan kekuatan iblis. Dimas Wu hampir tidak bisa menekan roh iblis di tubuhnya. Raut wajahnya menjadi sangat jelek, urat biru di dahinya mulai keluar, kepalanya juga mulai menderita rasa sakit yang parah. Dia tahu bahwa orang yang memancarkan kekuatan cahaya putih ini pasti memiliki hubungan dengan pemilik Heaven Demon Sword, artinya dia selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Ingatan yang kacau di benaknya cepat atau lambat akan pulih, semuanya akan terungkap. Pada saat berikutnya, hanya mendengarkan ledakan, boom, simbol jaring pedang milik Dimas Wu akhirnya meledak sepenuhnya di bawah pengaruh dua kekuatan. Benar-benar meledak, jatuh menjadi asap, menghilang ke dalam udara. Simbol jaring pedang benar-benar hancur. Mereka yang masih hidup di tempat kejadian akhirnya bisa bebas. Tubuh dan pikiran mereka, dari dalam keluar, dibebaskan. Mereka bebas, mereka menikmati roh malaikat, nafas mereka menjadi lancar dan kekuatan mereka menjadi mulus. Mereka benar-benar hidup kembali. Para penjaga White Helmets yang jatuh ke tanah segera berdiri, dengan cepat berbaris, semuanya membentuk formasi yang perkasa. Three Heavenly King berdiri berdampingan, menghadap Istana Awan, dengan sikap menyambut dengan hormat, mereka semua seperti terlahir kembali, tubuh dan kekuatan mereka sepenuhnya pulih menuju kebebasan, hati mereka penuh dengan harapan, mereka tahu bahwa orang yang memberi pelajaran pada Dimas Wu telah tiba, mereka akan segera menyaksikan akhir tragis Dimas Wu. Dengan lenyapnya simbol jaring pedang, ular roh cahaya putih itu perlahan menghilang, seluruh ruangan menunjukkan keadaan aslinya. Satu-satunya perbedaan adalah roh malaikat yang kaya dipenuhi dengan darah, kematian dan orang-orang yang terluka parah, memastikan bahwa pertempuran berdarah terjadi di sini. Kekuatan cahaya putih menghilang, roh iblis di tubuh Dimas Wu berangsur-angsur stabil, tetapi saraf Dimas Wu masih tegang, dia tidak pernah rileks, menatap ke arah Istana Awan, berkata dengan suara yang dalam, karena kamu menginginkan nyawaku, mengapa tidak keluar dan bersaing denganku secara terbuka? Saat ini, Dimas Wu tidak memiliki kesombongan dan arogansi seperti sebelumnya, dia telah menjadi lebih serius, khusyuk, sedikit harapan yang samar, dia ingin melalui orang ini, menggali lebih banyak informasi. Oke, sesuai keinginanmu. Suara seperti guntur tiba-tiba meledak di dunia ini. Dengan suara ini, sosok yang cepat bersinar terbang keluar dari Istana Awan. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan melonjak. Tekanan yang dibawa oleh sosok ini menyebabkan udara menyusut,
langit berubah warna, tanah berguncang, kekuatannya terbukti. Three Heavenly King dan penjaga White Helmets semuanya mengangkat semangat mereka, mata mereka cerah, hati mereka melonjak. Dimas Wu berdiri di udara, matanya sedikit menyipit, hatinya tegang, ekspresinya serius. Detik berikutnya, sosok cahaya berhenti di udara. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di hadapan semua orang. Orang tua ini sedikit gemuk, dengan pakaian seputih salju, rambutnya putih, alisnya putih, janggutnya putih, alisnya yang putih tipis dan panjang, alisnya terkulai, seperti dua cabang pohon willow yang tergantung pada wajahnya, menambah sedikit rasa lucu di wajah tua itu. Wajahnya terlihat baik, tetapi aura di tubuhnya kuat, mengintimidasi dan agung. Ketika dia muncul, dia memberikan tekanan kepada semua orang, seolah-olah puncak besar menekan bumi, menekan dan mencekik. Ketika Three Heavenly King melihat orang ini, mereka langsung berteriak kegirangan, memberi hormat pada Tetua Bai Mei. Orang tua ini adalah Tetua Bai Mei dari Istana Awan. Tetua Bai Mei memiliki status yang sangat tinggi di Istana Awan. Dia seperti malaikat, dia seperti burung bangau liar, tidak peduli dengan hal sepele apapun di Istana Awan, dia bisa ikut campur dalam semua urusan. Dia memiliki kebebasan dan hak di Istana Awan, dia tidak tunduk pada kendali siapapun, bahkan penguasa Istana Awan harus menghormatinya. Tetua Bai Mei menatap Three Heavenly King itu dengan datar, berkata dengan santai, kalian pergi dulu. Mendengar kata-kata itu, Three Heavenly King tidak berbicara omong kosong, segera mundur ke gerbang Istana Awan. Para penjaga White Helmets lainnya juga mundur ke kedua sisi gerbang dengan tertib, mereka sangat disiplin dan berdedikasi pada tugasnya. Meski hari ini seolah menjadi ornamen, tapi sebagai penjaga Istana Awan, mereka tidak pernah meninggalkan tugasnya tanpa izin. Sekarang, ada Tetua Bai Mei di sini, mereka semua bersemangat dan penuh percaya diri. Mata mereka penuh gairah dan harapan, darah mereka menderu dan mendidih. Setelah berbicara dengan Three Heavenly King, tatapan Tetua Bai Mei tertuju pada Dimas Wu. Dia berdiri di udara dan berdiri di seberang Dimas Wu, matanya seperti bilah tajam, menatap dalam-dalam ke Dimas Wu untuk sejenak, kemudian membuka mulut dan berkata, anak muda, kamu adalah seorang jenius seni bela diri. Tapi sayangnya, kamu memilih jalan yang salah dan memulai jalan yang tidak bisa kembali. Tatapan mata Dimas Wu selalu konstan, menatap Tetua Bai Mei, mendengar kata-katanya, dia pun bertanya, apa yang dimaksud jalan yang salah? Tetua Bai Mei mengangkat alisnya, mata berpaling dan melihat ke Heaven. Demon Sword yang ada di tangan Dimas Wu, berkata dengan serius, pedang ini adalah sebuah simbol kejahatan. Jika kamu memilikinya, maka kamu bersatu dengan kejahatan. Setiap langkah yang kamu ambil selanjutnya adalah menjadi musuh keadilan. Mendengar ini, hati Dimas Wu sedikit menegang. Dengan tatapan tegas, dengan sungguh-sungguh dia berkata, mengapa kamu mengatakan bahwa pedang ini adalah simbol kejahatan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.